Selamat sore menjelang petang teman-teman. Pada minggu petang tanggal 13 Juni 2021, kami akan menyusuri jalan tol Jakarta Merak ruas Kembangan Selatan Alam Sutera. Untuk kali ini kami sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman karena video kali ini agak panjang atas request sebuah teman yang bermukim di Alam Sutera, di mana saat ini di Alam Sutera kondisinya seolah-olah sudah tidak ada COVID, di mana tempat-tempat kuliner sudah ramai, kemudian jalanan juga cukup ramai, dan kami akan mengkonfirmasikan informasi tersebut. Dan saat ini kami memasuki ruas tol Jakarta Merak dari pintu gerbang Kembangan Selatan, dan sore menjelang petang ini di simpang 3 Kembangan Selatan, di mana tadi bila belok kiri menuju ke Tomang dan tol dalam kota, sementara kami berbelok ke kanan menuju jalan tol Tomang Jakarta Merak, ruas Kembangan Selatan Alam Sutera. Dan untuk mencapai Alam Sutera sejauh sekitar 10 km sebenarnya tidak terlalu butuh waktu lama, dan kami akan lihat apakah benar kawasan kuliner di Alam Sutera sudah menggeliat seolah tidak ada pandemi COVID-19 lagi. Mengenai menggeliatnya kuliner, tentu saja menggembirakan bagi banyak pihak. Yang penting adalah bahwa protokol kesehatan atau prokes memang harus tetap diterapkan, karena bagaimanapun saat ini harus diakui memang masih ada warga Indonesia yang setiap hari terkena COVID-19. Dan saat ini kami sudah menuju ke arah Alam Sutera, sudah memasuki tol Jakarta Merak. Memang sore menjelang petang ini kondisinya meskipun hari Minggu juga cukup ramai. Nanti kita akan informasikan, dan nanti kami akan keluar di gerbang tol Cikunir 1 setelah melewati pintu tol keluar Karangtengah. Perlu disampaikan bahwa jalan tol Jakarta Merak atau hingga Tangerang ini sebenarnya mempunyai gerbang tol beberapa titik, diantaranya tadi Tomang, Kebonjeruk, Meruya, kemudian Kembangan Selatan yang kami tadi masuk, kemudian Karangtengah, Kunciran, dan di Kunciran inilah nanti kami akan keluar tol Jakarta Merak ini. Dan tol Jakarta Merak ini jika dari 0 km di Tomang memang sejauh 98 km. Sementara jika sampai Tangerang hanya sejauh 26 km. Perlu disampaikan bahwa ruas tol Jakarta Merak ini dikelola oleh PT Jasa Marga Persero, dan sistem pembayaran yang digunakan di ruas tol ini sama juga dengan tol lain, jadi sekali transaksi atau sistem terbuka. Kami terus menyusuri jalan tol Jakarta Merak, dan nanti akan mengkonfirmasi informasi beberapa teman tadi kondisi seperti apa di kawasan kuliner Alam Sutera. Sekaligus juga kami nanti akan sampaikan bahwa di Alam Sutera ini adalah kota mandiri yang cukup
terkenal atau salah satu kota mandiri kelas atas di kawasan Tangerang Selatan, karena ada beberapa pengembang di Tangerang Selatan ini, juga ada BSD, ada Serpong, ada Kota Tangerang sendiri serta Karawaci. Dan kami perhatikan sejak masuk simpang Kembangan Selatan tadi memang kendaraan cukup ramai. Ini juga sebenarnya agak berbeda dengan ruas tol di dalam kota, misalnya tol dalam kota dari Cawang ke Grogol maupun dari ruas bandara ke Tanjung Priok misalnya. Memang beberapa kali kami melintas pada hari Sabtu dan Minggu belum lama ini memang cukup sepi, dan ini memang agak berbeda. Dan apakah ini juga menggambarkan situasi di Alam Sutera yang menurut informasi teman tadi situasinya ramai dan tempat kuliner juga parkiran penuh? Nanti kita akan lihat kondisinya seperti apa, atau kita konfirmasi kondisinya seperti apa. Kami mungkin butuh waktu sekitar 10 menit ya untuk sampai di gerbang tol Kunciran 1, dan gerbang tol Kunciran 1 ini langsung tiba di Kota Mandiri Alam Sutera, di mana Alam Sutera ini seperti kami sampaikan di awal tadi merupakan kota mandiri yang dikembangkan oleh PT Alam Sutera Realty Tbk di wilayah atau Kota Tangerang Selatan. Alam Sutera sendiri mengelola atau memiliki lahan seluas 800 hektar, dan pengembang Alam Sutera membangun beragam proyek properti mulai dari perumahan mewah, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, pasar modern, hingga universitas atau lembaga pendidikan, baik pendidikan tinggi, menengah, sekolah internasional, maupun juga beberapa lembaga pendidikan lainnya. Kami tidak lama lagi akan keluar di gerbang tol Kunciran 1. Dan saat ini sudah mengambil jalur kiri, dan memang semakin ke selatan atau ke arah Alam Sutera, memang tampak sekali kendaraan semakin ramai. Dan ini ada kemungkinan memang banyak warga yang beraktivitas di luar rumah, karena kebetulan hari Minggu ada yang mungkin jalan-jalan, berbelanja, atau berpergian ke tempat lain. Sementara jika di kawasan Kota Modern Alam Sutera sendiri,
kebanyakan jika orang pergi ke kawasan ini memang biasanya menghabiskan waktu untuk makan maupun ngobrol di kafe-kafe yang memang tersedia di Jalan Alam Sutera Boulevard yang tidak jauh dari Pasar Modern Rendah. Kami sudah keluar tol Jakarta Merak dan saat ini menyusuri pinggir tol untuk membayar tarif tol di gerbang tol yang sedikit lagi akan kami tiba. Namanya gerbang tol ini adalah Kunciran 1, dan sebelumnya tadi ada jalan bercabang. Jika belok ke kiri itu akan menuju ke jalan tol Parigi yang belum lama diresmikan. Tol Parigi itu bisa tembus langsung ke Bintaro Jaya, dan inilah gerbang tol Kunciran 1. Dan kebetulan sore ini cuaca cukup cerah meskipun memang menjelang petang. Kami harus mengetap kartu dulu untuk membayar tol. Tidak ada antrian di gerbang tol ini, dan tampak di depan sudah mulai masuk ke Kota Mandiri Alam Sutera. Dan Kota Mandiri Alam Sutera memang dikenal begitu megah, indah, kemudian juga hijau. Dan saat ini kami sudah mulai memasuki Kota Mandiri Alam Sutera. Dan memang Kota Mandiri Alam Sutera ini lokasinya sangat strategis. Tadi kita lihat dari jalan tol Jakarta Merak hanya istilahnya selemparan batu, dekat sekali, dan dikembangkan oleh Alam Sutera Realty kawasan ini sejak tahun 1993, dan kami akan menyusuri jalan di Kota Mandiri ini untuk menuju kawasan kuliner di Jalan Sutera Boulevard yang nanti akan kami tunjukkan di mana Jalan Alam Sutera Boulevard itu. Dan tampak matahari sebelah barat sudah semakin rendah menjelang terbenam, dan tampak kanan kiri memang di kawasan ini sangat hijau. Tanaman-tanaman yang pepohonan, ada pohon kelapa sawit, kemudian juga ada pohon-pohon besar yang rupanya ditanam sejak awal. Dan di sini memang kendaraan belum terlihat ramai. Nanti akan kita lihat seperti apa kondisi kendaraan setelah memasuki Jalan Boulevard, karena di sini di kawasan Kota Mandiri ini juga ada sejumlah mall, diantaranya ada Livingwood, ada Mall Alam Sutera, juga ada beberapa ruko, perkantoran, maupun juga tempat-tempat nongkrong lainnya. Jadi kawasan Alam Sutera seluas 800 hektar ini memang didominasi kawasan residensial komersial yang tadi sudah kami sampaikan dikembangkan sejak 1993. Dan
Pengembang ini menghadirkan kawasan pemukiman dengan konsep one stop modern living dengan mengedepankan kemudahan bagi penghuninya untuk mengakses beragam fasilitas penunjang kehidupan premium yang tidak jauh dari areal pemukiman. Kami masih menyusuri jalan yang mengarah ke kawasan kuliner, dan meskipun tidak terlalu ramai kendaraan di jalan yang kami lintas ini, tetapi terlihat memang di beberapa ruko atau beberapa tempat nongkrong banyak kendaraan yang parkir di situ, dan ini menandakan bahwa memang kondisi semakin ramai dibandingkan tempat-tempat mal di Jakarta yang umumnya memang saat ini karena pandemi COVID-19 masih sepi. Biasanya parkiran juga tidak lebih dari 50% kendaraan yang parkir di setiap areal mal atau gedung yang disediakan oleh pengelola. Kami masih terus mengarah ke timur menyusuri salah satu jalan di kawasan Alam Sutra, dan jalan ini memang jalan penghubung dari tol untuk menuju ke beberapa mal, perkantoran maupun kawasan kuliner. Dan tidak jauh lagi nanti kami akan berbelok ke kanan untuk menuju kawasan kuliner yang diinformasikan oleh teman tadi bahwa kondisinya cukup ramai. Nanti kita buktikan apakah benar kondisi kawasan kuliner di Jalan Boulevard, maksud kami Jalan Alam Sutra Boulevard ini memang betul-betul ramai. Kami harus belok ke kanan karena kalau lurus jalan itu bisa menembus ke kawasan Geraha Raya maupun Bintaro sektor 9 ataupun juga tol Pondok Aren, tetapi memang cukup jauh. Dan kami terus mengarah ke kawasan kuliner di Alam Sutra Boulevard, dan memang kendaraan sudah sedikit mulai terlihat ramai. Tapi apakah pengendara atau kendaraan ini milik warga sekitar, kami tidak mengetahuinya. Tetapi memang dari beberapa waktu sebelumnya sudah ada informasi bahwa banyak warga Jakarta yang justru menghadiri atau mendatangi tempat kuliner di kawasan Alam Sutra ini sejak menjelang bulan puasa. Kami terus mengarah ke selatan dan di kanan kiri yang kami lintasi ini ada sebagian perumahan, dan inilah mall Living Booth yang kami sebutkan tadi. Memang kendaraan di area parkir terlihat juga cukup ramai. Ini berarti mereka mengunjungi mall karena di sini tidak ada tempat bermain, jadi sangat tidak mungkin mereka parkir kendaraan di sini tetapi bermain. Dan inilah bundaran yang mendekati Boulevard atau Jalan Alam Sutra Boulevard, dan di sebelah kanan kami sudah terlihat yang kami maksud
adalah bahwa kawasan kuliner nanti kami akan memutar, dan di sebelah kiri juga ada sekolah internasional maupun beberapa rumah sakit, dan jalan ini jika lurus nanti akan menuju Jalan Serpong Raya. Tetapi kami hanya mengunjungi Kota Mandiri Alam Sutera ini, dan nanti kami harus berputar, dan itulah logo perumahan Alam Sutera, dan terlihat memang kendaraan cukup ramai di sini, dan di seberang jalan ini sudah tampak beberapa kendaraan parkir, dan itulah kawasan kuliner Jalan Alam Sutera Boulevard nomor 3 Tangerang Selatan, yang memang diinformasikan oleh salah satu teman pengunjungnya cukup ramai. Kami akan mencoba mengecek apakah pengunjung atau parkiran di kawasan kuliner ini ramai. Kami hanya cukup melihat kendaraan yang parkir di sini karena tidak perlu masuk ke restoran, karena hampir dapat dipastikan pengendara yang parkir di sini mereka pergi ke resto ataupun kafe karena tidak ada tempat bermain di sini, bukan tempat wisata. Jadi sangat tidak mungkin orang yang berparkir kendaraan di sini sementara pergi ke tempat lain, sangat tidak mungkin. Maka kami akan mengecek ke areal parkir, dan kami akan masuk dari pintu gerbang paling ujung, supaya nanti sekali melintas kami bisa memberikan gambaran seperti apa kondisi atau area parkir yang terisi oleh kendaraan pengunjung. Kami harus bersabar sejenak karena memang meskipun tidak macet, memang kendaraan cukup ramai. Dan tampak sebelah kiri ini memang kendaraan cukup banyak, dan sebelah kiri kami inilah yang disebut kawasan kuliner di Alam Sutera, dan kami harus berbelok ke kiri untuk memasuki kawasan kuliner ini. Sementara di sebelah kanan ini adalah Pasar 8. Pasar 8 itu adalah pasar modern di kawasan Alam Sutera yang juga jika malam hari luar biasa ramainya, karena di sini banyak tempat makan. Justru kalau pasar itu sendiri adalah bukanya hanya sampai siang hari, tapi jika petang hingga malam biasanya menjadi tempat kuliner. Kami harus masuk ke gerbang parkir untuk memasuki kawasan kuliner di Jalan Sutera Boulevard nomor 3 ini. Seperti apa kondisi atau areal parkirannya nanti akan kami informasikan. Memang sebelumnya sudah ada informasi bahwa wisata kuliner di kawasan Alam Sutera ini mulai bergeliat di tengah pandemi. Sebelumnya memang sempat lumpuh akibat PSBB dan PPKM Mikro. Seiring adanya kelonggaran waktu operasional, sejumlah tempat makan dan kafe memang mulai ramai pengunjung, dan inilah area parkir kuliner yang diinformasikan oleh teman tadi. Dan ternyata memang ada benarnya. Kami kesusuri areal parkir ini dari paling ujung tadi dekat Pasar 8 hingga paling ujung nanti seperti apa kondisinya. Dan terlihat memang banyak kendaraan yang parkir di sini. Dan di kawasan ini cukup lengkap makanan, mulai dari seafood, ada Bandar Jakarta yang lokal salah satunya,
ada Korea, ada Jepang, ada kafe. Untuk kafe yang sudah pasti ada adalah Starbucks, juga ada kafe-kafe lain. Sementara untuk masakan Jepang dan Korea, kalau Jepang salah satunya adalah ada sushi tei. Kemudian juga makanan-makanan lain yang baik Chinese food maupun Nusantara. Dan benar memang, terlihat di kanan kiri ini, terlihat parkir kendaraan sangat penuh. Bisa kita saksikan. Dan ini memang menunjukkan kawasan kuliner di Alam Sutera ini mulai bergeliat. Karena seperti kami sampaikan di awal tadi, pengendara yang hadir ke sini sangat tidak mungkin bukan mendatangi tempat kuliner atau resto, karena memang di sini tidak ada tempat main. Jadi bisa dipastikan pengendara yang parkir ini adalah mereka mendatangi resto maupun kafe yang ada di Jalan Alam Sutera Boulevard ini. Kami terus akan menyusuri area parkir ini untuk mengkonfirmasi apakah benar tempat ini ramai, dan kami sudah keluar dari area parkir ini, dan seperti kami sampaikan tadi memang cukup ramai. Dan seperti kami sampaikan tadi, seiring adanya kelonggaran jam operasional, sejumlah tempat makan dan kafe mulai ramai pengunjung. Dan ini masih sore atau petang hari. Mungkin semakin malam nanti akan semakin ramai ya. Dan kami setelah ini akan menyusuri jalan Boulevard yang ada di kota modern Alam Sutera ini. Perlu kami sampaikan, jika benar memang kawasan kuliner tadi sudah mulai menggeliat, dilihat dari banyak kendaraan yang parkir, tentu ini mengembirakan, sepanjang memang para pengunjung harus tetap mematuhi prokes, karena bagaimanapun tetap warga harus tetap waspada mengenai pandemi COVID-19. Karena sudah 1 tahun ini pandemi ada, memang perekonomian masyarakat sektor wisata kuliner lumayan terpukul, walaupun ke depan sepertinya dapat diatasi jika kondisi ini akan terus membaik. Kami akan menyusuri jalan-jalan utama di kawasan kota modern Alam Sutera ini, dan tampak sekali memang jalanan cukup bagus. Di depan juga ada perkantoran, dan di kawasan ini juga ada pusat belanja yang dinamakan IKEA. Nanti akan kami tunjukkan jika kami melintas. Seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwa kawasan atau kota modern Alam Sutera ini mengedepankan konsep one stop modern living, yaitu di mana pengembang mengedepankan kemudahan bagi penghuninya untuk mengakses beragam fasilitas yang ada di kawasan Alam Sutera ini. Dan tampak memang
pepohonan jalanan cukup luas, dan kami akan menyusuri nanti jalan-jalan di kawasan ini seperti apa. Dan di sebelah kiri ini ada Mall Alam Sutera, tapi sepertinya memang sedang tidak beroperasi karena barangkali akibat atau terdampak pandemi COVID-19. Dan kami akan menyusuri dulu lingkar luar kota Alam Sutera ini. Nah, sebelum nantinya kami juga akan meninggalkan kota Mandiri ini untuk kembali ke jalan tol Jakarta Merak lagi. Dan ini termasuk di kawasan pinggir kota Mandiri Alam Sutera untuk menuju pintu keluar tol Jakarta Merak maupun juga Tangerang Jakarta. Maka begitu mudahnya akses penghuni Alam Sutera untuk beraktivitas di luar Alam Sutera, baik ke Jakarta, ke Tangerang maupun juga ke kota atau lokasi-lokasi di sekitarnya. Dan sore ini memang kendaraan cukup ramai. Kami akan menyusuri kawasan pinggir dulu. Tampak memang jalannya sangat bagus, luas, dan memang Alam Sutera ini mengedepankan 50% taman hijau. Dan di sebelah kiri ini ada IKEA. IKEA ini adalah milik Lipo Group, di mana mulai Juli nanti justru PT Hero Supermarket akan menutup seluruh gerainya, ya, termasuk supermarket Giant, dan akan mengubah menjadi IKEA dan mempertimbangkan mengkonversi jumlah gerai dari supermarket. Dan IKEA ini memang menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari rumah tangga, kemudian alat-alat perkantoran juga ada, kemudian mebel-mebel rumah maupun juga yang lainnya. Tapi memang sangat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat. Dan inilah simpang 3, jika ke kiri menuju ke jalan tol lagi, baik tol ke Jakarta maupun ke tol ke Tangerang, kami harus ke kanan dulu untuk mengitari atau menelusuri jalan-jalan lain di kawasan kota Mandiri Alam Sutera ini. Dan di depan tampak ada perkantoran, juga ada hotel, kemudian ada apartemen. Memang kondisinya kota Mandiri Alam Sutera ini sangat menakjubkan, karena selain jalanan lebar, mereka juga mempertahankan kawasan hijau. Kami akan terus menyusuri beberapa jalan di kota Mandiri Alam Sutera ini. Mereka mengembangkan berbagai hunian yang
menyediakan kawasan hijau dengan proporsi area lebih dari 50% untuk mewujudkan kenyamanan. Dan memang terlihat sekali bahwa tadi selain jalanan besar juga ada taman, ada tempat-tempat bermain, dan masih banyak apartemen ataupun perkantoran, gedung-gedung yang terus dikembangkan dan saat ini sedang berjalan, dan kami harus menyusuri jalan utama di Alam Sutera ini untuk menginformasikan betapa megah dan betapa nyaman bagi penghuni yang tinggal ada di sini, karena selain aksesnya mudah, beragam fasilitas juga tersedia seperti kami sebutkan tadi, mulai dari mall, lembaga pendidikan, kuliner, pasar modern, tempat beribadah, fasilitas olahraga, dan juga clubhouse maupun taman kota, hingga sistem keamanan yang terjamin selama 24 jam. Kami ngantri sejenak untuk menunggu lampu pengantar lalu lintas yang sedang menyala merah, dan kelihatan sekali memang di jalanan ini kendaraan cukup ramai. Bisa jadi keramaian ini memang tidak semua mengunjungi Alam Sutera, tetapi ada juga yang hanya melintas Alam Sutera karena mau pergi ke tempat lain. Kembali ke kawasan kuliner di awal tadi, bahwa jam operasional tempat kuliner saat ini sudah kembali normal seperti biasa. Tadi kami sempat bertanya kepada beberapa seorang pegawai bahwa kalau sebelumnya itu hanya buka sampai pukul 19, saat ini sudah buka lebih malam, dan yang penting harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan kami masih terus menyusuri jalan utama di Kota Mandiri Alam Sutera ini, dan memang terlihat banyak taman, kemudian juga pohon-pohon di pinggir jalan sudah mulai besar. Dan nantinya setelah kawasan ini nanti selesai kami putari, kami akan meninggalkan kawasan ini kembali ke jalan tol Jakarta Merak menuju ke arah Jakarta. Mungkin tidak perlu menunggu malam, nanti kami sudah selesai mengitari jalan-jalan utama di Kota Mandiri Alam Sutera ini. Dan di kawasan ini selain ada pusat perbelanjaan, perkantoran, apartemen, juga memang ada beberapa sekolah internasional, rumah sakit juga internasional. Sementara salah satu universitas yang cukup ternama di sini swasta adalah Universitas Bunda Mulia. Dan matahari tampak di barat sudah semakin rendah, ini berarti sudah semakin petang. Cuaca masih tetap cerah sebenarnya, karena ini menjelang petang tentu tampak seperti agak sedikit mendung. Dan jalan-jalan utama ini yang di dalam memang kendaraan tidak begitu ramai, sementara yang tadi kita saksikan yang ramai kendaraan adalah yang bagian pinggir. Sementara di jalan yang tengah ini biasanya mengakses atau menuju ke klaster-klaster perumahan maupun
eh, pertokoan, perkantoran maupun juga di kawasan kuliner. Kami terus menyusuri jalan utama di Kota Mandiri Serpong ini untuk melihat beragam fasilitas, dan sebelah kiri tampak ada area jogging dan sepertinya sebuah apartemen sedang akan dibangun dan masih sedang berjalan, dan di sebelah kanan juga sudah cukup lama beberapa apartemen yang sudah dihuni. Kembali ke kawasan kuliner, memang sudah setahun terakhir ini sejak ada pandemi, seperti kami sampaikan tadi, bisnis kuliner di hampir di semua tempat memang cukup berat. Apalagi sejauh ini untuk sektor wisata masih belum bisa dipastikan kapan akan dibuka, dan karena memang untuk menghindari atau masih mencegah kerumunan guna mencegah klaster baru COVID-19. Kami masih melintasi jalan utama di Kota Mandiri Serpong ini, dan memang terlihat sekali bahwa kondisi jalanan semakin sore ada yang titik-titik rame, ada yang biasa. Tapi secara umum memang lumayan ramai dibandingkan tempat-tempat lain yang pernah kami lintasi atau kami singgahi. Jalan-jalan di kawasan Kota Mandiri ini memang meskipun lebar, kadang-kadang bisa kembali bertemu ke arah atau tempat semula yang kita pernah lintasi, karena memang jika bukan penghuni memang harus mempelajari lokasi dulu supaya tidak bingung, karena hampir semua jalan utama kondisinya mirip-mirip. Jadi kalau kita hanya menggunakan feeling, kadang-kadang bisa salah. Sementara jika menggunakan Google Map, memang kalau hanya di dalam sih tidak perlu diperlukan, karena kawasan yang kita tuju hanyalah mengecek kawasan tertentu dan juga untuk memberi gambaran jalan-jalan di kawasan Kota Mandiri ini yang memang secara umum cukup bagus. Taman juga bagus, kondisi perkantoran bagus, dan memang hampir semuanya keren lah kalau beragam fasilitas yang disediakan di Kota Mandiri ini. Kami masih terus menyusuri beberapa jalan utama di kawasan Kota Mandiri Alam Sutera ini sebelum nanti meninggalkan kawasan ini untuk menuju gerbang tol di Kunciran 2 namanya, dan tampak ada taman lagi
Dan sepertinya ada beberapa kendaraan parkir di pinggir jalan ini, mereka berolahraga. Tampak sebelah kiri banyak orang berteduh, banyak beristirahat, maksudnya bukan berteduh karena tidak panas. Dan ada juga beberapa warga yang duduk di pinggir jalan, mereka santai ngobrol bersama, ada yang bersama keluarga, ada juga yang dengan beberapa rekannya. Dan kami masih menyusuri jalan utama dan sedikit lagi akan mencari jalan utama yang mengarah ke pintu keluar untuk menuju tol Jakarta Merak arah Jakarta. Dan semakin sore sepertinya kondisinya semakin bagus jika kita berada di kawasan ini. Seperti kami sampaikan di awal, memang jalan-jalan yang di dalam, yang bukan utama atau di pinggir, memang kondisi sepi, sementara jalan yang di pinggir mengarah keluar maupun mengarah ke dalam, kendaraan tadi terlihat cukup ramai. Dan pengaturan juga ruang atau taman hijau di sini memang cukup bagus, dan ada juga trek jogging ataupun berjalan kaki juga tertata rapi. Dan tempat ini memang cukup dikenal, kota modern Alam Sutera ini, karena memang beragam fasilitas yang disediakan seperti kami sampaikan di awal tadi. Tapi memang hanya warga-warga terbatas lah yang bisa menghuni di kawasan ini, karena memang harganya lumayan sangat mahal di sini. Untuk rumah mungkin tanah tidak sampai 200 meter harganya sudah di atas 5 miliar. Tentu ini harga yang tidak sedikit bagi kebanyakan orang di sebagian dari kita. Nah, kondisi sudah semakin sore dan kami sedang mencari gerbang atau jalan arah ke tol. Mungkin sedikit lagi akan tiba. Kami terpaksa harus memutar lagi untuk menuju jalan keluar ke arah gerbang tol Kunciran 2. Kami sedang mencari putaran dan tidak jauh dari ini sudah terlihat memang ada putaran. Kami akan berputar arah untuk mempercepat sampai di jalan utama menuju gerbang tol. Dan putaran ini sudah kami dapati. Kami harus berbelok ke kanan lagi, berbalik arah untuk menuju ke gerbang tol.
kami terus menelusuri jalan utama menuju ke gerbang tol. Dan tentu saja nanti kami akan melintasi lagi IKEA, karena memang jalan gerbang tol ini jalan utama hanya satu-satunya, di mana perlu kami informasikan mengenai IKEA tadi bahwa penutupan Gereja Giant menurut mereka itu merupakan strategi bisnis untuk fokus pada merek dagang IKEA, dan kelompok Hero juga tetap akan mengembangkan Guardian dan Hero Supermarket yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dari Giant. Mereka mengatakan bahwa perubahan strategi bisnis ini merupakan respon perusahaan terhadap perubahan dinamika pasar, dan menurut mereka saat ini konsumen beralih dari format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir ini, dan makanya mereka akan menggandakan 4 kali lipat jumlah gerai IKEA di tahun 2021 hingga tahun depan. Dan kami sudah menyusuri jalan utama untuk keluar dari Kota Mandiri Alam Sutera ini menuju gerbang tol Jakarta Merak, tetapi kami akan mengarah ke Jakarta karena kami tadi berangkat dari Kembangan Selatan. Sedikit lagi kami akan sampai di gerbang tol keluar dari kawasan Alam Sutera. Kembali ke IKEA yang sedikit lagi tempatnya akan kami lintasi. Mereka strategi bisnisnya yakin bahwa perluasan gerai, perubahan gerai, lokasi pengambilan barang untuk meningkatkan kenyamanan, dan mungkin juga format gerai yang lebih kecil dari sekarang. Masalahnya saat ini sudah terbukti bahwa e-commerce juga sangat sukses dalam aspek atau bisnis dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, kami sudah menemukan jalan utama untuk keluar dari kawasan Kota Mandiri Alam Sutera, dan sedikit lagi akan tiba di gerbang tol Kunciran 2 untuk menuju ke Jakarta. Dan saat ini sebelah kiri ada gerai IKEA yang kami sebutkan tadi, dan di sini memang kelihatan juga pengunjung tampak ramai karena di depan gerai ini banyak atau jumlah mobil parkir di sini. Bahkan biasanya pintu masuk yang dari depan sekarang dialihkan lewat samping, dan inilah pintu gerbang masuk IKEA Alam Sutera yang saat ini memang tengah berkembang. IKEA ini memilik Lipo Group
yang tadi sudah kami sampaikan, mereka akan mengalihkan bisnis Giant dan Hero Supermarket ke IKEA. Tapi IKEA ini memang khusus barang-barang rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, bukan barang-barang konsumtif. Dan inilah pintu gerbang atau pintu keluar dari Alam Sutera yang mengarah ke jalan tol. Kami sudah berbelok ke kiri dan melintasi flyover dulu, baru nanti menuju ke jalan tol Jakarta Merak ke arah Jakarta. Kami sudah melintasi flyover dan sedikit lagi akan tiba di gerbang tol Kunciran 2, di mana Kunciran 2 ini jika kami lintasi juga bisa tembus ke Bandara Soekarno-Hatta. Gerbang tolnya sedikit lagi di depan. Nah, ini di bawah kolong tol yang kami lintasi ini, jalan tolnya mengarah ke bandara, yaitu tol Kunciran Bandara, dan kami harus mengetep kartu dulu untuk bisa melintas gerbang tol Kunciran 2 ini. Kami sudah mengetep kartu dan kami akan menyusuri jalan tol Jakarta Merak ini ke arah Jakarta. Dan cuaca masih tetap cerah, tetapi kondisi lalu lintas justru yang ke arah Jakarta ini semakin ramai. Kami nanti akan tiba di pintu keluar tol Kebonjeruk, tetapi nanti mungkin akan kami sampaikan apakah keluar tol Kebonjeruk ataukah juga di Kembangan Selatan. Karena dari tol ini juga selain bisa mengarah ke Tomang, masuk tol lingkar dalam kota, bisa juga masuk tol bandara atau juga tol Jor, belok ke kanan. Tol Jor ini bisa menuju ke Bintaro, bisa menuju ke Tanah Kusir, Pondok Indah, Kampung Rambutan, juga bisa tembus tol Jagorawi maupun Jakarta Cikampek atau tol Cikampek. Kami akan terus menelusuri jalan ini hingga beberapa saat lagi akan tiba di keluar pintu gerbang tol Kembangan atau mungkin justru sebelumnya. Kendaraan terlihat makin sore ke arah Jakarta semakin ramai, dan ini memang kendaraan-kendaraan dari selain Alam Sutera juga dari Kota Tangerang, Karawaci, juga dari Merak sendiri dan juga Bitung. Artinya sumbernya banyak sekali, mungkin dari kawasan-kawasan sebelum Alam Sutera, yakni tadi Karawaci, Tangerang, Bitung, mungkin juga Merak sendiri. Kami masih terus meluncur